video ini. Salawat dan salam depan atasnya saya berikan ke Rasulullah alam yakni Nabi besar Muhammad SAW berfaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum video perkenalkan nama saya Nabi Kurnian dengan NIM 24141426. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Quran surah Al-Saf ayat 10 sampai 12. Ayatnya yang pertama surah Al-Saf ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu adullakum ala tijaratin tunjikum min azabin Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang tepat yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Itu lanjutnya surah Al-Saf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Tu'minuna billahi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harga dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Selanjutnya surah Al-Saf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinna thayyibatan fi jannati adni zalika fawzul azim, yang artinya niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Dan itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya yaitu sebab nuzul Quran surah Al-Saf ayat 10 sampai 12, di mana para ulama menafsirkan Al-Wahidi Al-Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 10 sampai 12 dari surah Al-Saf turun berkaitan dengan keadaan kaum muslimin pada masa awal dakwah Islam, ketika mereka menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum musyrik. Pada saat itu, sebagian sahabat sangat ingin mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa bentuk transaksi atau tijarah yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah yang pedih. Dalam riwayat tersebut bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling utama dan cara agar mereka benar-benar dapat meraih kemenangan serta keselamatan dunia maupun di akhirat. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang menyuruh orang-orang beriman dan menawarkan sebuah tijarah yang sangat agung, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Ayat ini juga turun pada masa ketika kaum muslimin dipersiapkan untuk menghadapi ancaman dari luar, sehingga Allah menegaskan bahwa keberanian, kesabaran dan pengorbanan adalah bagian dari komitmen dan keimanan. Para ulama seperti Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan dorongan langsung dari Allah agar kaum muslimin tidak takut
terhadap musuh dan tidak ragu untuk mengorbankan harta serta jiwa mereka demi tegakkan agama. Selain itu, menurut sebagian riwayat yang disebutkan dalam tafsir Al-Wahidi, ayat ini juga menjadi bentuk jawaban atas keluhan sebagian kaum muslimin yang melihat kaum Yahudi memiliki kitab yang disebut sebagai sejarah menuju keselamatan. Selanjutnya yaitu penafsiran surat Al-Saf ayat 10 sampai 12. Di mana tafsiran Ibnu Katsir yaitu menunjukkan bagaimana Allah dengan penuh rahmat dan kelembutan menawarkan kepada orang-orang beriman sebuah tijarah atau perdagangan yang jauh lebih berharga daripada seluruh keuntungan dunia. Istilah tijarah dipakai karena manusia cenderung memahami konsep keuntungan sehingga Allah merumpamakan amal, iman dan jihad sebagai transaksi yang mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Yaitu jihad dalam penafsiran Ibnu Katsir tidak hanya bermakna peperangan fisik, tetapi mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk membela agama. Yang kedua itu tafsir menurut Al-Tabari, di mana Al-Tabari memandang ayat ini sebagai seruan Allah yang sangat mendalam untuk menguji keteguhan iman orang-orang beriman. Penggunaan kata tijarah dianggapkan sebagai pendekatan Allah kepada manusia dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa keuntungan. Manusia secara fitrah selalu mencari transaksi yang paling menguntungkan. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini memiliki hubungan yang sangat kuat antara iman, pengorbanan dan balasan. Ia menjelaskan bahwa seorang tidak dapat dianggap memiliki iman yang sempurna jika tidak bersedia memperjuangkan agama Allah. Selanjutnya yaitu pembahasan dalam konteks pendidikan surah Al-Asaf ayat 10 sampai 12. Pertama ayat 10 yaitu ayat ini juga ditempatkan dalam konteks pendidikan memiliki nilai-nilai fundamental yang dapat membentuk karakter, paradigma berpikir serta orientasi belajar seorang peserta didik. Pendidikan yang melandaskan pada ayat ini tidak hanya meningkatkan aspek intelektual tetapi juga dimensi spiritual, moral dan tujuan hidup. Ayat ini juga memberikan pengajaran bahwa setiap proses belajar harus diarahkan pada satu tujuan mulia, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya yaitu Al-Asaf ayat 11, di mana konteks dalam pendidikannya yaitu menuntut prinsip-prinsip pendidikan karakter, pembentukan kepribadian serta arah pengembangan karakter. Surah Al-Asaf ayat 11 dalam konteks pendidikan yaitu membuat prinsip-prinsip pendidikan karakter, pembentukan kepribadian serta arah pengembangan peserta didik agar menjadi manusia yang berintegritas, berdaya juang tinggi dan memiliki orientasi hidup yang benar. Selanjutnya yaitu surah Al-Asaf ayat 12, di mana dalam konteks pendidikan yaitu mengajarkan bahwa proses belajar harus memiliki orientasi spiritual dan tujuan jangka panjang. Ilmu bukan hanya untuk memperoleh prestasi duniawi, tetapi menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.